atas batas lebih dari satu negara. Tahap pemasaran internasional ada 4, yaitu yang pertama no foreign marketing, yaitu perusahaan sudah berhubungan dengan dunia internasional tetapi bukan karena inisiatif atau belum ada usaha sendiri untuk memasarkan ke pasar luar negeri. Yang kedua yaitu infrequent foreign marketing, yaitu perusahaan mulai memasarkan sendiri ke pasar luar negeri tetapi hanya mempunyai surplus produksi. Apabila pasar domestik mampu menyerahnya, kegiatan ini ditinggalkan. Yang ketiga yaitu regular foreign marketing, yaitu produsen sudah mempunyai perencanaan untuk memasarkan produknya ke pasar asing, dipasarkan sendiri atau melalui penyalur domestik maupun distributor asing. Yang keempat yaitu global marketing operation. Produsen benar-benar telah terlibat dengan dunia internasional secara global. Kegiatannya tidak hanya memasarkan saja tetapi merencanakan operasional produksi maupun organisasi. Pemasaran internasional berfungsi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hampir semua aktivitas organisasi lainnya. Hubungan ini membuat manajemen pemasaran internasional sebagai sebuah komponen kritis dari keberhasilan bisnis internasional. Tantangan utama bagi manajer pemasaran adalah mengadopsi strategi pemasaran internasional, dan 3 bentuk strategi yang dapat diambil yaitu diferensiasi, biaya, kepemimpinan, dan fokus. Sebuah perusahaan bisa mengadopsi strategi bisnis internasional yang menekankan keseluruhan kepemimpinan biaya, mengejar dan dicapai melalui sistematis penurunan produksi dan biaya produksi, penurunan biaya penjualan, penerimaan margin keuntungan yang lebih rendah, mengurangi penggunaan bahan dan komponen mahal atau cara lain. Setelah perusahaan internasional memasuki pasar asing, manajer pemasaran internasional harus mengatasi 4 isu, yaitu bagaimana mengembangkan produk, menetapkan harga produk, bagaimana menjual produk, dan bagaimana mendistribusikan produk kepada pelanggan. Sementara standarisasi kustomisasi pemasaran internasional itu di mana standarisasi memungkinkan perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan efisiensi manufaktur, distribusi, promosi, dan operasi yang lebih efisien. Namun, mungkin menderita kehilangan penjualan jika produk gagal memenuhi kebutuhan pasar. Dan kustomisasi memungkinkan perusahaan menyesuaikan produk guna memenuhi kebutuhan pasar, walaupun mengorbankan efisiensi biaya. Dalam kebijakan produk dalam pemasaran internasional, yaitu keputusan utama kebijakan produk yang dihadapi pemasar internasional adalah sejauh mana produk perusahaannya harus standar di pasar atau disesuaikan dalam pasar individu. Salah satunya adalah sifat produk, target pelanggan, pengguna industri atau konsumen individu. Meskipun beberapa produk industri disesuaikan dan beberapa standar produk konsumen, pada umumnya produk industri lebih cenderung menjadi standar dari produk konsumen. Kebijakan harga dalam pemasaran internasional. Kebijakan harga secara langsung mempengaruhi ukuran pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Kebijakan ini berfungsi sebagai senjata strategis penting dengan memungkinkan perusahaan untuk membentuk lingkungan kompetitif dalam melakukan bisnis. Perusahaan domestik dan internasional harus berusaha untuk mengembangkan strategi harga yang akan menghasilkan keuntungan operasi, tapi tugas yang dihadapi perusahaan internasional lebih kompleks daripada yang dihadapi perusahaan yang semata-mata domestik. Kebijakan promosi dalam pemasaran internasional. Dalam perusahaan internasional, promosi menjual produk dan layanan konsumen, iklan atau advertising yang merupakan unsur yang paling penting dalam campuran promosi. Sebagai sebuah perusahaan yang mengembangkan strategi periklanan harus memperhatikan 3 faktor, yaitu 1.
pesan yang ingin disampaikan. 2. Media yang tersedia untuk menyampaikan pesan. Yang ketiga, sejauh mana perusahaan ingin mengglobalisasikan iklan. Kebijakan distribusi dalam pemasaran internasional. Distribusi adalah proses mendapatkan produk dan layanan dari perusahaan ke tangan pelanggan. Sebuah perusahaan internasional menghadapi dua set penting masalah distribusi. Yang pertama itu secara fisik, mengangkut barang dan jasanya dari mana mereka diciptakan untuk berbagai pasar di mana mereka adalah untuk dijual. Yang kedua, memilih sarana yang digunakan untuk barang-barang di pasar itu ingin melayani. Studi kasus Netflix. Netflix didirikan pada tahun 1997, menawarkan persewaan film online dengan kurang dari 1.000 judul. Segera Netflix beralih ke model berbasis pelanggan, dan pada tahun 2000 Netflix memperkenalkan sistem rekomendasi film yang dipersonalisasi pada tahun 2005. Netflix memiliki lebih dari 4,2 juta pelanggan dan mulai mengerjakan algoritma rekomendasi video. Dan terakhir, pada tahun 2007 Netflix mulai layanan streaming dan pembuatan konten pada orisinalnya. Pada tahun 2016 Netflix memiliki lebih dari 50 juta pelanggan. Kisahnya berlanjut hingga saat ini karena kehadirannya di seluruh dunia dalam industri video on demand. Dalam strategi pemasaran, Netflix tidak diragukan lagi menjadi panduan bagi pemasar digital di seluruh dunia. Merupakan pengalaman pembelajaran untuk mengetahui bagaimana perusahaan streaming media digital ini mengguli perusahaan lain di pasar. Streaming pemasaran Netflix menggunakan strategi pemasaran berbasis data berpusat pada pelanggan yang berhasil di era digital. Nah, kesuksesan Netflix bergantung pada analisis dan pengoptimalan yang terus-menerus sehingga Anda dapat menggunakan alat ini untuk memasarkan bisnis Anda secara online. Kesuksesan dalam pemasaran Netflix menggunakan strategi efektif dalam periklanan yang mengarahkan ke model bisnis paling distributif. Seperti pertama, menggunakan konten yang dipersonalisasi. Kedua, menggunakan pengalaman multi-modes. Yang ketiga, memadukan teknologi dengan teknik pemasaran. Dan yang keempat, menargetkan email seperti saluran pemasaran. Dan yang terakhir, ciptakan buzz dengan interaksi yang lebih baik, di mana Netflix telah menggunakan strategi pemasaran konten terbaik dalam dekade terakhir. Perusahaan memikirkan cara unik untuk menarik perhatian penggunaan dengan cepat. Mereka menghadirkan produk mandiri dan pengalaman tak tertandingi. Yang terpenting, platform ini memiliki saluran komunikasi yang lancar untuk meningkatkan kesadaran dan pengakuan sesaat. Platform ini memungkinkan penonton untuk terlibat dalam cerita dan membuat keputusan. Langkah tak terduga ini terbukti membawa perubahan besar dalam merevolusi televisi masa depan. Kehebohan yang tiada tara di platform ini membuat pengguna terjebak dalam menonton secara berlebihan. Para pengguna merasa keterlibatan yang tinggi dengan harapan menemukan akhir yang bahagia. Baiklah, kesimpulannya bahwa Netflix menjadi contoh dan inspirasi unik bagi banyak perusahaan lainnya. Mereka telah melakukan pekerjaan terpuji dalam konten, branding, model bisnis, dan produk. Strategi pemasaran Netflix menawarkan banyak hal kepada para penggemar, pasar, dan pelajar. Baiklah, itu tadi kesimpulan dari studi kasus kami, di mana studi kasus kami tentang pemasaran Netflix yang
mencangkup luas dan bisa dikatakan sukses dalam pemasarannya. Sekian